Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencan Pak. Baru 8 Ramadan ya. Jangan kalah Ustaz. Ustaz ini tiada hari tanpa ceramah. Makanya saya pakai jas. Kalau pakai koko ndak muat amplop. Saya ulangi, siapa yang menjawab salam saya keras, kuat, berdiri kokoh seperti motonya Bos Wah, maka bebas tes masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru jos, karena habis minum extra jos. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan khotib di sini. Tidak sah khutbah Jumat kalau surah Ali Imran ayat 102 tidak dibacakan khotib. Berarti surat Ali Imran 102 ini penting. Allah mengingatkan kita agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Tidak sedikit jumlah saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu matinya dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Ada salah seorang warga Samata bunuh diri. Diduga bosan hidup miskin. Apa perbedaannya negara maju dengan negara miskin? Kalau di negara maju bunuh diri karena bosan hidup mewah, tidak bisa menemukan jati dirinya, pulau dibeli, pesawat jet pribadi punya. Kalau di negara miskin bosan hidup miskin. Itu perbedaannya. Apalagi contohnya Pak Ustaz, sekitar 12 warga Cianjur mati sia-sia karena mengkonsumsi alkohol kadar 90%. Mati kafir. Kenapa dikonsumsi itu alkohol padahal ada dulu di sini dokter, padahal itu tujuannya untuk medis. Mati kafir. Kemarin ada tawuran di Sidrap di bulan suci Ramadan, meninggal 1 orang. Remaja ya, mati kafir kok. Itulah pokoknya. Dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Maksudnya di sini jangan kau selalu menebarkan berita hoax. Memusingkan itu Pak media sosial. Hoax itu nih Pak, ada itu muncul, saya nih janda muda. Boleh dicoba, nanti hamil baru dinikahi. Beling-beling. Bisakah dihapus seperti itu? Nah, ini ahli media saya. Alhamdulillah sejak saya viral Pak. Bertengkar itu pengurus masjid panggil saya. Dibilang ini das al-Latif kedua. Bagus juga ceramahnya. Tapi mengerti mamu kok kalau Ustaz kondang jauh kok kasih ke Iwan Recehang. Hasil Cilehang. Tebal tapi Iwan 1000 semua. Wa qalaidan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Supaya tidak ada mengantuk kita bersalawat dengan kecepatan tinggi. Karena ada juga selawat ada yang cepat. Salatullah, salamullah. Ikut jangan diam-diam. Ulangi.
salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repnya tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka pasti di hari akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan di hari Jumat, maka dekat tempat duduknya dengan Rasulullah. Jamaah di sini mau dekat dengan Rasulullah? Boy, dekat saya Pandi Sudirman, Pak, banggaku. Sayangnya hilang fotonya. Itu Pandi Sudirman tetangga dengan saya, Pak, di Malaysia, Malengkiri dan sekitarnya. Kompleks Gerhana Laudin. Selalu ke pengajian, dipanggil pengajian di masjidnya. Mudah-mudahan bisa ketemu di rumah jabatan tentang Sulsel ini. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka dimudahkan urusannya, rezekinya, jodohnya, studinya kalau masih suatu pelajar, dan urusan dunia lainnya. Bersalawat kita. Kalau marah-marah istri tak bersalawat sambil joget. Salatullah, salamullah. Ada istriku ku bawa, sengaja memang ku bawa supaya lihat penampilanku. Selalu karena kritik. Nggak bilang Pak mantar retornya mau kritik kondang orang Pak. Jadi kalau marah istri tak bersalawat. Nah sekarang kita teruskan dengan taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Insyaallah setan tidak bisa mendekat rumah kalau begitu. Sambil goreng-goreng pisang goreng. Astagfirullah. Tapi perhatikan jangan sampai lupa matikan kompor. Di Malengkiri Pak itu lupa matikan kompornya. Sementara salah sunat kebakaran. Kutinggalkan salah sunatku karena dekat rumahku Pak. Baik. Semua doanya Nabi Ibrahim ku baca tinggal ku plesekan. Kunayana rukuni bardang wasalam ala pondoknya Prof Hadis. Kunayana rukuni bardang wasalam ala pondok Sanir Hadis. Artinya mampak karena tidak ada julukan sesuatu kecuali api dijuluki si jago merah. Tidak ada itu si jago hitam, tidak ada si jago merah api. Nah, kita teruskan yang tadi, sikir. Ini masih pengantar Pak. Kalau panjang guru, panjang tuan pelajaran. Subhanallah. Ini bagusnya di sini pemukiman elit. Prof Nur, ini pemukiman elit. Rata-rata kelas menengah ke bawah. Setiap rumah menurut hasil penelitian saya, setiap rumah 4 mobil. Mulai dari Apal, Hammer, Mercy ada di sini. Namanya Metropolitan Residence, dekat 4 Point Straton. Enaknya di sini tinggal nyebrang kalau hotel Pak ya. Nah, kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 2 kali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Muhammad batin biasanya saya di sini. Kenapa saya berdiri? Saya meyakinkan kepada jemaah bahwa Prof Hadis adalah laki-laki sejati. Kalau ada laki-laki tidak bisa berdiri, pensingko jadi laki-laki. Alhamdulillah masih gua berdiri. Ini diliput Pak. Alhamdulillah sudah viral. Sayang 1000 sayang. Pengurus masjid bilang sudah lama sebenarnya Prof Hadis harus diliput. Besok sore nah ya. Ini saya punya konten kreator. Besok sore ini masuk YouTube, Instagram, kilogram, miligram.
Facebook, TikTok. Alhamdulillah sudah bertubi-tubi panggilan ceramah. Tinggal saya jaga kesehatan. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan di tempat yang mubarakah ini di hari ke-8 Ramadan. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah apa itu nak? Tidak anda tahu, makanya jangan hanya ahli media. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini izinkan saya menyampaikan tausiah dengan tema penyebab musibah menurut Al-Quran. Mengapa tema ini saya angkat? Saya prihatin. Mungkin juga jamaah prihatin. NKRI dilanda oleh berbagai musibah yang bertubi-tubi. Bertubi-tubi atau berbitu-bitu? Bertubi-tubi, Pak. Sejak saya kecil ikut di pedagang beras tahun 75 barangkali. Tidak pernah saya mengamati, merasakan maros ketinggian air sampai di atas pusat. Dilaporkan oleh Satlantas ya di depan kantor bupati atau Al-Markas. Di Pangkep ketinggian air sampai di sini. Di Baru, Taklasi, Panciro, tenggelam mobil. Di Sabamparu Wajo. Yang lagi hangat sekarang ini Bekasi. Bekasi, Kerawang. Bekasi sampai Mega Mall itu ketinggian berapa? Ada yang sampai 3 meter. Melebihi blok 10 Antang. Kenapa bisa terjadi? Kita melihat dari sudut Al-Quran. Yang pertama, di surah Yasin 19 Allah sudah menjelaskan kemalangan, musibah dan bencana yang menimpa kalian karena kalian sudah telah melampaui batas kepada Allah. Akibat ulah manusia. Jadi musibah itu datang bukan karena kesalahan Allah, bukan karena salah alam, tapi manusia yang undang. Surah Yasin ayat 19, yang punya aplikasi buka aplikasinya sekarang. Surah Yasin 19, Pak. Yang kedua, di surah Al-Qasas ayat 59, Allah tidak menghancurkan suatu daerah, suatu tempat, melainkan di daerah itu banyak terjadi kezaliman. Kita lihat sekarang, Pak. Kasus anak yang durhaka kepada orang tuanya semakin meningkat dari hari ke hari. Kasus istri yang durhaka kepada suaminya dari meningkat dari hari ke hari. Buktinya apa? Menurut catatan di apalagi bidangnya itu pengadilan agama, sekarang semakin meningkat grafik perceraian. Yang meminta cerai sekarang perempuan. Di akhir Samang ini juga yang kita tersinggung Budi, kalau saya ceramah jangan baper bawa perasaan. Sekarang penyebab keselingkuhan dominan disebabkan oleh perempuan. Yang kita tersinggung ini karena ini fakta. Kasus pembunuhan atau haras di masyarakat semakin merajalela. Di Goa ada seorang kakek teganya membunuh cucunya sendiri hanya gara-gara mempermainkan racun. Bahayanya sekarang, Pak. Di Botonompo didapatkan jenazah disimpan di depan masjid. Apalagi banyaknya ditemukan bayi tidak berdosa hasil hubungan gelap dan hubungan terang. Bukan lagi hubungan gelap sekarang, Pak, dilakukan di tempat terang. Bayangkan memang sekarang budaya malu sudah hilang. Lenyap sirina sebagian dari saudara kita. Apalagi yang sekarang marak terjadi, pergaulan bebas, seks bebas. Saya juga pengusaha kos, Pak. Saya juga pengusaha hotel, tapi hotel tidak berbintang atau kos-kosan. Saya pernah bincang-bincang suatu pengusaha hotel yang bikin campur laki perempuan. Hampir setiap hari ditemukan kondom, Pak. Nauzubillah misalnya. Ada apa di balik itu? Kau sudah tahu anak muda? Bahayanya. Jadi kami itu tiap hari survei anak-anak.
Dibilang istriku, pasangku CCTV. CCTV bisa dikelabui dengan teknologi. Saya tiap hari kuamati perempuan, dari yang macam-macam. Waskat, penguasa malaikat. Ini semua yang menimpa musibah, Pak. Ada mahasiswa saya dari Palu. Kenapa bisa terjadi itu pengaruh lekuifaksi tanah bergerak tenggelam di suatu daerah. Saya lupa namanya itu daerah. Oh, ternyata daerah itu tempat titik-titik. Jadi hati-hati kau jangan beli rumah di sekitar-sekitar itu Nusantara State. Berbahaya itu di situ, Pak. Kalau Allah sudah murka dan pernah sudah terjadi Pak Wali Kota Pak Dhani, mantan Wali Kota melaporkan ketinggian di Jalan Sulawesi sampai di sini juga ini. Hah? Tergenang. Tapi memang kalau dilihat kajian definisi operasional yang dimaksud banjir itu air dan kadang mengalir. Kalau tenang berarti tergenang. Bahaya memang sekarang keadaan, Pak. Yang ketiga, di surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan yang terjadi di laut dan di darat di mana-mana karena ulah tangan-tangan manusia. Itu Allah berkata di dalam Al-Quran. Betul. Waktu saya SD jarang kita dengar tanah longsor. Jarang kita dengar bolot dua, terfoto lagi jalanan. Jarang kita dengar cambal longsor. Sekarang apa, Pak? Kenapa terjadi banjir? Karena hutang ditebang sembarangan. Membuka lahan. Di Jepang hutan masih perawan, Pak. Pergi tahu ke Jepang? Jepang itu jembatan kembar belok kiri. Dapat jenis talasa. Alhamdulillah saya 1 bulan di Jepang, Pak, meneliti hebatnya itu orang Jepang menerapkan ajaran Quran. Ini saya bingung saya. Kenapa Jepang menerapkan ajaran Quran? Satu negara bersih, tidak ada sampah, Pak. Biar sampah seperti kelereng. Diajarkan, dia amalkan itu ajaran Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bantu kacapo. Apa artinya itu? Pak Imam? Apa artinya tadi? Karena Pak Imam penghafal Quran. Sesungguhnya Allah senang kepada orang suka bertobat dan mensucikan diri. Kenapa kita mayoritas Islam di Makassar rantas saat di mana-mana ada sampah? Dan pada tahun berapa itu Pak Dudidi memberi julukan ujung sampah. Ujung pandang, ujung sampah. Dilihat di kampus saya itu Perantambu UNM, di kampus Cuangkuda kiri kanan itu sampah. Dan anehnya lagi di kompleks saya tidak di sini bersih di sini. Got ditempangi, ditempati buang sampah, Pak. Berteriaklah ketika musim keras, seperti tadi malam, andai itu 3 hari 3 malam terjadi kerasnya hujan tadi malam sampai di sini di kompleks PU. Alhamdulillah tinggi rumah saya. Jangan kau mengeluh karena got kau tempati buang sampah. Ini beratnya kita di mana simpang ini? Afala takilu, di mana kau simpang? Beratnya sih ini. Suatu saat nanti saya mau bincang-bincang Pak di Bapak Gubernur. Coba diikuti itu visi misi Profesor Amiruddin waktu jadi gubernur. Ada 3 itu, tidak ada yang meneruskan itu. Pak Sarul tidak meneruskan, Pak. Siapa lagi sesudah Pak Sarul itu? Coba hebatnya itu Pak Amiruddin, bukan hasil pilkada. Bukan hasil pilkada dan bukan ijazah palsu. Jelas latar belakangnya, mantan rektor, mantan anggota MPR. Profesornya bukan profesor kehormatan, asli, bukan aspal, asli tapi palsu. Jelas visinya, perubahan pola pikir dan perilaku. Pola pikir yang berubah akan mempengaruhi perilaku positif, Pak. Pola pikir masyarakat Sulsel yang perlu dirubah, wabil khusus Kota Makassar. Jangan kebuang sampah, khususnya ajaran Islam. Yang kedua, apalagi itu kebijakan visinya Pak Amiruddin dulu? Pengwilayahan komoditas. Pengwilayahan komoditas, apa yang bisa tumbuh di Takalar? Dulu, garam tidak ditanam. Pengwilayahan komoditas, tanam sesuatu jenis tumbuhan di suatu daerah berdasarkan pH tanah yang ada di situ. Contoh, kurma. Nyangkut tanah kurma di kompleks PU, insya Allah tidak bisa tumbuh. Hebatnya itu beliau. Yang ketiga, petik, olah, jual. Karena orang cerdas sekarang, baik. Pusing kalian ini, terkadang stres melihat negeri ini. Kasus di Palopo, ijazah palsu. Ini dampak dari pilkada. Akhirnya PSU pemungutan suara ulang.
Jangan kau pakai jasa palsu tadi, asli. Berat Pak. Saya heran, orang pada bangga wali kota termuda di Indonesia yang ditonjolkan mudanya. Mudanya itu yang ditonjolkan, tapi apa ada isi otaknya Pak? Muda belum tentu berisi ini. Yang dibutuhkan ini Pak, ini. Lalu saya setuju Menteri Pertanian, mirip karakter saya. Tak usah banyak bicara berdasar action. Negara ini butuh action. Taruh ada, taruh gaul. Satunya kata dan perbuatan. Kita terlalu banyak berseminar Pak. Menurut pendapat ini, begini. Setelah seminar, makalah disimpan di laci. Tidak ada tindak lanjut. Orang Jepang langsung action. Apalagi penyebab yang berikutnya. Di surat Al-Anfal. Di surah Al-Anfal ayat 25. Diamnya para ulama, orang soleh melihat maksiat, memicu terjadinya musibah. Kita lihat sekarang orangnya, bapaknya, orang tuanya ulama, dia lihat anaknya berpelukan di teras. Nauzubillah bisali. Kita lihat sekarang Pak, di hotel-hotel berbintang sering ikuti undangan, termasuk di sini 4.100. Ikuti undangan pengantin dengan sistem apalagi istilahnya dia? Standing party. Di layar lebar ditayangkanlah slide anaknya ketika berpelukan di Panglos, di Malino. Apalagi yang baru dibuka di Bilibili, aku lupa. Bimori apa? Cimori. Ini juga yang mengundang musibah. Pada Rasulullah mengajarkan tidak boleh disentuh seorang perempuan sebelum ijab kabul. Sekarang Pak ambil DP, ambil uang muka dulu. Ini yang memicu musibah. Kenapa yang ditayangkan di situ adalah bukan yang ditayangkan itu ketika terjadi pelamaran bapak tua dan sebagainya. Jangan ditayangkan ketika berpelukan. Wah, berat. Apa yang terjadi juga standing party. Makam berdiri orang di hotel. Alhamdulillah karena saya ustaz, apalagi kalau pakai jasma, pakai begini, dipandu Kak. VIP. Masuk apa itu VIP Pak Imam? Lupa. Valid important person. Ingat itu jangan hanya bilang VIP, tidak tahu artinya. Valid important person. Orang-orang tapi kalau saya ini kakak anak kami tidak mau membuat kelas VIP. Berdirilah kita Pak. Baik, coba bayangkan. Al-Anfal ayat 25. Berikutnya lagi di surah Al-Baqarah 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 155 156. Pasti kami coba kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, dan kekurangan jiwa. Jadi siap-siap mati Pak. Menantu saya guru, umurnya 36 tahun, tidak pernah sakit. Pekerja keras, pekerja cerdas, karena doktornya cuma 3 semester lebih sedikit di Universitas Hasanuddin. Tapi tidak pernah kontrol tensi. Tensi biasa mencapai 200. Pernah ada dokter di sini dulu. Yang menceritakan itu minum obat kuat. Baru si jangan kau ketawa. Ingat itu. Ada orang minum obat kuat, si Otto tidak bisa lembek. Terus dioperasi tadi. Bocor kasual. Bahaya. Jangan kau minum tahu kali alis apa segala bahaya. Terpaksa dioperasi Pak. Bahaya. Tensi 200, kerja keras tidak merasa apa-apa. Ternyata stadium 5 tensi, betulkah tidak tensi berpengaruh pada ginjal? Lalu merasuk ke jantung. Sudah cuci darah, tidak bisa diselamatkan. Saya tidak menangis, cuma meneteskan air mata. Maaf, tidak kuliah guruku. Kenapa saya tidak? Kan di kampung itu kalau kehilangan, kenapa kau coba tinggalkan saya? Aduh. Merang-rang tapi 3 bulan kemudian ganti casing. Setelah masa idah habis. Yang tidak boleh dikawin,
ada dua yang ada, tolong diingat baik-baik. Jamal janda mati lakena. Jalal janda lari lakena. Jamal janda mati lakena boleh dinikahi setelah lepas masa iddah, tapi yang tidak boleh dinikahi Jalal janda lari lakena. Karena masih bisa pulang. Jangan kau kawini Jalal nah. Catat itu, oh Jalal yang dimaksud Pak hadis janda lari lakena. Karena ibunya kesian orang Bima, itu menantu orang Bima. Tidak ada meraung-raung, sana nasihati, titipang. Jadi kalau kita kehilangan anggota keluarga, anak, kebakaran rumah dan sebagainya, itu tadi kalau innalillahi wa inna ilaihi. Titipan Pak, titipan anak, jabatan, pangkat, gelar, harta, titipan. Kita juga tidak tahu apa bulan Ramadan masih bisa dapat. Titipan Pak. Jadi kita harus berfungsi seperti tukang parkir. Itu sebenarnya tukang parkir. Mobil Mercy, Alphard. Apakah itu jadi jenis merek mobil termahal? Hummer, Alphard, Mercy. Apalagi yang termahal di dunia Pak? Yang saya punya kasih Ayla punya. Ayla mobil termurah di dunia. Orang ambil Mercy-nya, silakan Pak. Tukang parkir. Jadi biasa-biasa. Untungnya saya jadi ustaz Pak, enak kalau jadi ustaz. Semua diterima apa adanya. Untuk bisa tenang hati ini, 3 saja resepnya supaya tenang hati ini. Yang pertama, siap-siap ketemu Allah. Yang kedua, siap menerima takdir Allah. Yang ketiga, selalu bersyukur dan bersyukur. Amam itu Pak. Saya sering naik motor saja pergi ceramah. Dibilang ini Pak hadis orang kaya tapi miskin. Apa maksudnya orang kaya tapi miskin? Saya Pak stres kalau pergi ceramah pakai mobil. Karena macet. Guru, kenapa Tokyo, ibu kota negara, termasuk kota besar di dunia, kenapa tidak macet? Makassar baru ibu kota provinsi, macetnya setengah mati, setengah hidup. Kenapa begitu? Guru, kenapa bisa Prof Samsul begitu? Di Tokyo memang tidak ada motor, semua diekspor ke Indonesia. Itulah yang membunuh kita pelan-pelan. Kecelakaan lalin tertinggi juga di Makassar Pak. Nah, kemarin saya lihat berita, China, Amerika, Jepang sudah berhasil menciptakan mobil terbang, berfungsi sebagai taksi di kota. Mirip apa namanya itu yang memfoto dari udara itu, drone. Mirip drone modelnya. 5 mau tanya. Saya kasih tahu istriku, kalau ada uang kita beli. Jangan aku beli Pak, tersangkut di kabel. Karena di Makassar banyak sekali kabel-kabel. Kenapa begitu kan? Jadi mirip-mirip Bali. Kemarin baru saya ada di Bali bersama para anggota Senat FIP. Di Bali juga itu Pak, sembrau kabel. Saya jalan-jalan pagi, tiba-tiba ada kabel jatuh. Ular, dibilang tempat ular, bukan kabel listrik. Kenapa ada kabel listrik berjatuhan? Lihat kok kabel-kabel Pak. Itu cuma intermezzo di mana kita beli mobil terbang dan tidak bisa dikemudikan. Musibah. Berikutnya lagi di Quran surat Hud 15:16. Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kedudukan, untuk mencapai kursi di DPR RI dengan menghalalkan segala macam cara, sogok menyogok dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti menjadi hina dina dan menjadi bahan bakar api neraka. Siapa kok yang jadi anggota duduk di anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI dengan cara menyogok serangan fajar, hina dina di hari kemudian dan menjadi bahan bakar api neraka. Kenapakah orang terlalu ambisius jadi caleg di? Nah banyaknya lapangan pekerjaan Pak di. Apa yang dicari itu Pak? Maaf, ada saya punya mahasiswa dulu. Kalau di guru, ada saya punya mahasiswa. Selalu saja diam begini di kelas. Tapi jadi anggota DPR ini Pak. Kenapa bisa Pak Imam jadi anggota DPR? Banyak uangnya. Suaminya pemilik punya kapal tanker disewa oleh Pertamina. Uang sekarang Pak ini Pak. Keuangan yang berkuasa. KUHP kalau ada uang habis persoalan. Biar beleng-beleng orang sekarang. Kalau dia pintar memberi serangan fajar, baru yang dikasih uang itu beleng-beleng juga. Ketemu sama beleng-beleng jadi lah Pak sekarang. Apa nak kerja kalau jadi anggota DPR? Tidak punya ide, tidak punya konsep. Duduk saja 5D datang duduk dengar duit.
Inilah yang membuat negeri kita terpuruk, Pak. Berikutnya lagi. Di kurs apa lagi tadi? Uhud, 15, 16. Jika terjadi para ulama, tokoh masyarakat, para hartawan, para pejabat sudah hianat kepada Allah dan makhluk Allah, maka musibah juga terjadi. Seperti zamannya Hud, Lut, Nuh dan Samud. Sekarang banyak pejabat yang sudah masih banyak bertanya itu, betulkah ada peristiwa Isra Mi'raj? Sampai detik ini Pak, masih ada tiga golongan manusia yang beriman, ragu-ragu dan tidak percaya Isra Mi'raj. Orang pertama kan percaya Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang sampai sekarang, betulkah? Ini yang disebut di surah Ali Imran ayat 112, yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Padahal Allah jelaskan di surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada di Quran. Kapan tidak percaya Quran berarti kafir, Pak. Masih banyak orang sekarang. Betulkah masa sampai tidak cukup, tidak sampai pagi sudah pulang lagi ke Makkah? Itu memang tidak bisa diterima peristiwa Islam secara logika, tapi harus diterima secara imaniah. Tapi logikanya berpikirnya penutup ini, karena ada tanya jawab toh. Tapi jangan terlalu tinggi pertanyaannya. Kalau tingkat kesulitan pertanyaan tinggi, amplopnya juga harus tebal. Ini intermezzo Pak ya. Ini supaya orang tidak mengantuk. Ini cuma intermezzo. Gaya saya ini gaya style Prof Hadis. Contoh, saya pernah diberi amanah diundang khutbah di Jepang, pakai bahasa Inggris Pak, karena di sana tidak dimengerti bahasa Bugis orang. Merangkak imam, setelah ini lihat kulagukan baca-baca Quran, imam Pak. Siapa ke jamaahnya? Orang dari Mesir, Pakistan, Bangladesh, seluruh dunia. Apa pekerjaannya? Mahasiswa program doktor di Kanazawa City, prefektur Ishikawa. Di sana provinsi istilahnya prefektur. Saya ji orang pakai sarung, yang lainnya pakai gamis. Konsultan dari berbagai negara yang kerja di Jepang. Kebetulan ada kecoa ikut di jas saya, bukan jas ini. Ada kecoa. Itu kecoa masuk di begini memaknai peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Ada kecoa. Jawaban segini, jawaban di kecoa nakal. Kecoa betina lagi. Tidak, itu kecoa dari rumah saya masuk di jas saya, ikut terus sama saya ke bandara, sudah diikut, terbang ke Singapura, transit 7 jam setengah, baru ke Narita, Tokyo, ikut terus sampai dari Narita naik kereta api Narita Express ke Narita Airport, baru Narita Express kereta api ke Tokyo naik apa namanya itu Shinkansen, sampai lagi di terminal kereta api kota Kanazawa. Dijemput anak saya. Itu kecoa diam-diam terus. Karena kenakan di pesawat kereta api. Nggak pakai tiket. BDB, bebas dari biaya. Pulang saya dari Makassar, dari Jepang, kembali lagi dari apa tadi? Kembali lagi dengan rute Kanazawa City, pulang ke Tokyo, lalu Tokyo ke Narita, Narita ke Singapura, Singapura Hasanuddin. Sampai di rumah, istriku cuci jas. Wih, ada kecoa. Keluar pidato. Wahai sebangsa kecoa, saya kurang lebih sebulan di Jepang. Logikanya begitu. Mana mungkin kamu bisa ke Jepang, kamu tidak bisa beli tiket secara online. Logikanya begitu juga perumpamannya Isra Mi'raj, Pak. Allah yang memperjalankan Rasulullah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak bisa jadi, Pak. Begitu logikanya Isra Mi'raj. Tapi kalau orang tidak bisa berpikir filosofis berat, Pak. Berapa jam nih, Kang? Karena ada tanya jawab. Poso kalau saya dibilang. Biasanya kalau saya ceramah disediakan air minum. Ini belum paham. Yang terakhir. Puas deh, Pak. Yang terakhir. Betul-betul terakhir. Saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu profesi yang paling mulia, Ustaz, Pak. Kemarin di Masjid Al-Amin Veteran 3 saya gemetar. Karena Kompas TV Makassar kejar tayang, Pak. Kejar tayang syuting di studio Kompas TV. Di mana studionya itu? Di mana studionya Kompas TV Makassar? Di
Di mana itu studinya? Jalan Pengayoman. Dekat hotel apa nama itu ya? Darmawang apa? Dekat MP. Sampai saya alami ceramah tarwi gemetar saya karena Kompas TV kejar tayang, baru tidak dikasih minum ke siang hari. Ternyata hasil penelitian membuktikan dok, kalau otak bekerja, energi otak lebih cepat lapar ketimbang mencangkul. Ternyata betul kayak itu dok? Betul. Kenapa kalau lebih banyak berpikir lebih cepat lapar ketimbang dengan energi otak? Kenapa bisa begitu dok? Panjang aja. Panjang. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya pikir cukup sekian, mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin melihat ceramah saya lucu dan bermakna, silakan ikuti terus siaran Kompas TV Makassar, acara Mutiara Iman tayang setiap pagi 5:30 pagi. Besok tayang lagi tuh, besok 9 Ramadan, 9 Maret, 10 Maret. Jadi saya gantian dengan Pak Hasan Pinang. Staf Kementerian Agama Sulsel Jalan Nuri. Atau follow saya di YouTube, Instagram, Miligram, Facebook, TikTok dengan akun atau password Abdul Hadis 234. Dan jangan lupa subbreaker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga. Sabsi. Ada pertanyaan barangkali? Itu yang juga bertanya Pak. Atau sudah jelas semudi? Ya, baik. Bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bro, karena tidak ada yang ini kan. Saya bukan bertanya apa namanya. Klarifikasi. Bagaimana ini Prof? Kita misalnya punya tadi Prof dalam ceramah Prof, kita punya usaha misalnya hotel tanpa bintang aja ya, atau kos-kosan. Kita udah buat aturan-aturan, semua udah buat larangan-larangan yang tidak sesuai dengan Islam. Tetapi kita kan tidak tahu tuh Bro, apakah nantinya kita tutup atau apa? Itu usaha kita untuk hidup kita lah misalnya. Bagus sekali pertanyaannya. Terus yang pertama, yang kedua, ini di keluarga misalnya. Iya. Dari satu keluarga kita sudah mendidik anak istri anak kita semua dengan agama lah ya, dengan agama ajaran Islam dan menyekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Tapi nanti akan menyimpang misalnya karena pergaulannya di luar atau apa, anak-anak kita udah ngikut pergaulan zaman sekarang seperti Prof tadi, berboncengan, berpelukan segala macam. Padahal kita udah didik mereka dengan itu. Itu tadi kita kan tidak bisa juga kan, kita manusia biasa, sedangkan Nabi aja tadi kaum Nabi Nuh, anak istrinya Nabi Lut juga seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau hal-hal itu terjadi? Apakah dosanya ke kita atau? Bagus sekali bertanya. Atau kita mungkin tunggu bro. Iya. Atau mungkin istri kita udah diajak baik dan tidak mau baik, apakah disingkirkan atau ya, gimana? Maksudnya itu disingkirkan, ganti kesin. Kan misalnya kita udah ajak baik, ya misalnya anak buah atau keluarga kita, tetapi tidak bisa kita ajak seperti kita untuk baik. Apakah dengan kekerasan tidak mungkin lagi zaman sekarang kan? Kan kalau zaman Rasulullah boleh dicambuk kakinya atau apanya kan? Kalau sekarang kan kita jadi masalah. Mungkinkah kita singkirkan saja atau apa gimana? Tapi dok spesialis atau dokter umum? Spesialis. Paru. Oh, paru. Tadi juga secara. Hah? Oh, ada kaitannya dengan pelamun itu? Ada kaitannya dengan profesi tentara lagi yang ketiga ya. Tiga aja cukup. Kayaknya dari Jawa, Pak Dok di Jawa di orang Jawa di. Saya orang Padang. Orang Padang Periangan. Padang Periangan. Ya. Jadi pertanyaannya dia. Sudah mengerti? Mengerti. Baik, 3 pertanyaannya. Ini kita sebagai di zaman sekarang kan susah, Bro. Kita sebagai ada jabatan misalnya kan, nanti ada pemeriksa atau apa kan, itu semua kan
minta dilayani atau minta dilayani ke perkeliruan lah misalnya. Apakah kita kalau tidak kita turutin itu akan terjadi mudarat untuk Yang mana itu pelayanan maksudnya di rumah sakit? misalnya dia minta minta ke karaoke misalnya kan, yang pemirsa itu. Kalau kita tidak layani itu akibatnya kan fatal ke kita. Auditor ini. Audit Pak ya, Ustaz. audit. Itu. Audit Oke. datang. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu. Ada juga Ustaz masih muda di di perumahan Citra Mas Dentata 2. Kerjanya memancing pulang tengah malam. Dibantu oleh pernapasan di Bayangkara. Apa itu karena paru-paru, Dok? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin dia punya riwayat. Sering keluar malam itu bisa mempengaruhi paru-paru rusak. Bisa. Betul itu nasihatnya Umar Ahmad, begadang jangan begadang. Kalau tidak betul. Ustaz bertanya tadi sama dia. Supaya seimbang. Nah sekarang jawabannya. Jadi Pak Ustadz, sebenarnya penyakit ini sebenarnya yang paling atas itu stres emosional. Baru semuanya kolesterol apa ini segala macam. Tapi kalau kita bahagia itu senang. Ya kan, maka carilah kebahagiaan masing-masing menurut cara masing-masing. Betul itu. Jadi kembali Allah titipi sekitar 84 kamar kos dengan single manajer, satu aja manajernya saya. Alhamdulillah sampai detik ini berdasarkan laporan Pak RT dan Pak RW, kos-kosan Pro Hadis bisa jadi model, bersih dan tidak ada kasus penyimpangan seksual. Tapi Bro kan enggak tahu. Saya tiap Ngaku omnya, ngaku bapaknya, dia tidur sih. tidak setiap hari saya pantau Pak. Akhirnya istri saya bilang ke kos terus. Saya tidak kemana-mana. Kondom tak bagaimana? Bagaimana? Bukan di kosku, di tempat lain. Jauh. Ah, Enggak, taruhlah gitu. terus dulu. Kenapa di kos kami masih aman dan terkendali sampai detik ini? Karena saya sudah membuat selama kamu tidak melanggar norma agama dan norma sosial, ku kasih kos sewa kos termurah di dunia. Coba bayangkan, adakah sewa kos per bulan 200.000? Tapi guru, adakah sewa kos di Makassar 200.000? Dekat lagi dari kampus. Istri saya bilang, kenapa kau jual? Kenapa kau sewakan itu kamar kos murah? Barangkali kau sokongkol dagana kos. Nah, namanya jangan baper Ibu Nunda, jangan baper. Namanya perempuan begitu. Namanya perempuan. Kita perempuan itu lebih banyak mengedepankan perasaannya ketimbang rasionya. Jadi kita harus saya selalu lihat. Bayangkan 200.000 Pak. Selama kamu amanah tidak melanggar norma agama dan sosial, pembayaran no problem. Jadi kos kami itu sosial oriented. Membantu sesama Pak. Bukan mengejar keuntungan semata, tapi tidak bisa juga gratis. Karena dalam bisnis ada namanya maintenance cost, biaya pemeliharaan, biaya operasional. Tapi orang-orang di kampung karena masih kampungan sebagian selalu minta gratis. Wah, hidup di kota Pak itu kencing saja satu kali di terminal. Daya 3.000. Apalagi kencing tambah BAB 5.000. Susah juga gratis Pak, biaya operasionalnya maintenance cost. Apalagi kalau dapat anak kos nakal. Yang marak di Makassar itu budaya vandalisme. Sudah dicet dengan Metrolite. Apakah yang termahal itu? Cet itu. No coret-coreti lagi. Lihat juga itu kapal pil nih. No coret-coreti. Si Baco berlayar dari Maluku. Berat memang negeri berat. Vandalisme Pak. Lihat itu gak itu. Layang Peterani. Di dekatnya BPM penuh dengan tulisan. Dan di situ ditempati markas besar orang pecarang. Begini. Toko-tokonya orang sudah dicet dengan apakah itu yang selalu saya pakai sekarang? Avia mahal. Dipompain. Wah dicuri-curi lagi. Murah Pak kos-kosan kami. Prof. Maksudnya barangkali Pak Dokter. Yang orang yang punya hotel lah, Pak Haji punya hotel. Misalnya Pak Dokter itu punya usaha kos-kosan. Hotel. Contoh. Dia sudah membuat tata tertib sedemikian rupa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kan? Tetapi Masih ada. tetap ada pelanggaran. Bagaimana tanggung jawabnya? Itu yang ditanyakan. Kalau kita sudah punya, Murah kosnya itu. kalau sudah diberi pengarahan tentang larangan agama, lantas melanggar bukan dosa kita. Itu Pak.
Berarti kan Bukan dosa kita. Dosa kau saja. Bukan dosa kita. Saya masih aman karena memang punya perjanjian. Orang tuanya bilang, selama kamu tidak melanggar norma agama, norma sosial, inilah sewa kos termurah di dunia. Dan sampai sarjana harganya tetap. Orang tuanya bilang, jangan kau pindah-pindah, baik. Tapi ada juga 200 Prof, tapi 1 jam. Saya 200.000 1 bulan. Coba lihat pola pikirnya masyarakat kita. 200.000 per bulan, nah tanya lagi orang tuanya. WC dalam, punya AC, mau ke bangkrut kita dari masyarakat kita itu tidak jalan pan, tidak jalan. Ini membuat negara kita terpuruk karena SDM kita lebih banyak yang tidak menggunakan akalnya. Dari mana bisa orang dapat untung 200.000 per bulan? Bagi kita 200.000 dibagi 30 hari berapa dah dapat? Kurang lebih 6.800. Sudah minta WC dalam. Bagaimana cara berpikirnya? Nah, yang kedua apa tadi pertanyaannya? Tunggu dulu. Kita lihat contoh guru kita, tokoh nasional hebat. Kenapa Hotel Sahid yang berdampingan Mari Mall Ratunda sekarang nilai jualnya rendah? Karena ada 2 pesannya Pak Kala kepada Pak Yusuf Kala, itu selalu dipegang oleh Pak Yusuf Kala. Jangan ada minuman keras wanita di hotel. Makanya tidak lahir Kesayangan Sahid. Dan salah satu daya tarik hotel wanita dan minuman, Pak. Tapi Pak Yusuf Kala bukan saja usaha hotel, banyak. Berapakah itu PT-nya? MP Haji Kala membawahi berapa? 13 cabang usaha. Kok bukan 36 PT, Pak? PT Bim Karsa, PT Kala Group. Banyak jalan usaha-usaha yang halal, Pak. Jadi Bu Nur sudah mengerti bagi Bu Nur toh? Jadi biar murah, yang penting halal. Jangan selalu bilang kenapa murah, kenapa murah. Nah, sudah jelas betul? Pertanyaan kedua apa tadi? Masalah mendidik. Ada anak kiai akhirnya menjadi pemabuk. Waktu dididik di lingkungan pertama dan utama lingkungan rumah keluarga bagus anak kiai. Tapi setelah pengaruh lingkungan, makanya lingkungan sangat berpengaruh, Pak. Mengapa guru saya izinkan anak saya kerja di Jepang, anak kami. Kenapa dok saya menggunakan kata kami, bukan anak saya? Bukannya punya titipan. Karena anak itu lahir dari kerjasama saya dengan istri saya. Jadi anak kami kolaborasi di tempat tertentu. Jadi pengguna bahasa itu hebatnya Pak Hadis. Dia titik komanya kepada kami. Saya tidak menggunakan kata saya. Anak kami saya iakan, Pak, kan dia S3 di Kanazawa University, dia S3. Alhamdulillah selesai S3, Allah juga hidayah sampai sekolah naik haji, Pak, naik haji. Suami istri itu bagusnya dia Pak, tanpa daftar tunggu. Kita di sini menunggu bisa meninggal. Belum bisa meninggal, belum naik undian untuk terbang. Alhamdulillah sedang sekolah, naik haji juga, beli mobil, dapat hidayah, memanage finance, manage keuangannya. Wah, saya senang di Jepang. Rencana saya sudah bergembira selesai S3, bisa saya lepas kos, dia usaha dia kelola kos-kosan karena saya sudah viral di mana-mana. Nilai jual saya sudah tinggi sebagai penceramah. Akhirnya dia bilang, "Ma, Pak, saya senang di Jepang." Di Jepang, Pak, tidak ada orang berteriak, "Sudahlah, tidak ada." Di lingkungan kami itu, Pak, karena dekat dengan orang-orang marginal, sering anak berteriak, "Sondala." Bisa cucu saya terpengaruh moral perilakunya kalau begini. Yang kedua, hampir setiap kali bertengkar. Habis salah subuh bertengkar lagi. Itu kursi baji, berkelahi lagi ada ngomong. Kalau hidup di lingkungan ini berbahaya, lebih di Jepang. Di Jepang, Pak, Bu Nur bantu saya. Kalau jam 5, Prof Nur. Di mana saudaranya Prof Nur? Di Jepang, Pak, jam 5 itu sudah tidak ada anak-anak Jepang berkeliaran di jalan. Sopan santunnya tinggi. Teman tertinggal HP-nya di kereta api, 6 jam masih ada.
Kalau di sini bagaimana Pak Dokter? Sandal aja hilang. Jangankan Pak, anak kos saya bulan Ramadan 3 gasnya hilang, tabung gas. Guru, tabung gas dicuri bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Ini yang dimaksud Allah dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah sempurna. Banyak di antara kita Islam pencitraan, Islam KTP, Islam kamuflase, Islam keturunan. Mereka tidak kafah. Bayangkan tiba 3 tabung gas. Di masjid kami yang kami wakafkan itu 6 laptop hilang. 6 laptop hilang. Pura-pura pergi salat berjamaah. Pura-pura pergi salat berjamaah. Itu namanya Yusri, pergi ke WC, kerja tugas, hilang. Hilang Pak. Sampai-sampai ada imam frustrasi, namanya Samsul. Imam keberapa kita Prof Nur Samsul? Sudah frustrasi karena 2 laptopnya hilang. 1 laptop teman mau diperbaiki hilang, 2 laptopnya frustrasi dan minta ganti. Untungnya ada namanya Prof Budi. Kenal ke guru Prof Andi Budi, guru besar senior Universitas Saudi yang istrinya kolonel ya. Dan beberapa jamaah memberikan donasi gantikanlah patungan, akhirnya bangkit kembali, tidak frustrasi. Tinggal DPU. Iya almarhumah meninggal itu termasuk donatur masjid kami. Itu yang membantu kasihan, memang orang Mapang. Akhirnya bangkit, beliau itu siapa namanya Pak Samsul lanjut ke Amerika, Arizona State University dan berhasil mendapat gelar Magister Education. Ini masalahnya Pak di Makassar. Harus dipindahkan dari lingkungan itu, Pak. Ya, yang mana? Anak kita apa keluarga kita harus dipindahin dari lingkungan. Memang lingkungan itulah yang saya maksud tadi. Saya ridho, silakan nak di Jepang. Di Jepang tidak ada paluka, tidak ada pencuri, tidak ada begal, tidak ada sampah. Yang mana? Saya pindahin ke Jepang aja ya. Kalau lingkungan baik, tapi anaknya tidak mau tetap ke masjid atau kutu anaknya berarti nih. Kutu. Seperti ini. Ini kan pemukiman elit, metropolitan residen. Religius juga toh? Religius. Religius. Anak-anak di sini juga lingkungannya religius. Tapi sering keluar, kena Di luar. pengaruh lingkungan, dia kena di luar. Makanya harus waskat juga, pengawasan melekat. Kata kuncinya dekatkan agama dan Quran, Pak. Dekat dengan agama. Tingkat pendidikan tidak menjamin anak perilakunya bagus. Kalau masih aja, itu dosanya kemana? Tunggu, jelaskan sedikit. Jangan tak anak-anak Pak, orang Pakistan, saya beli karpet, jangan disebut tokonya nak. Masih muda memang orang Pakistan. Orang Pakistan punya toko besar di Boulevard menghadapi Ramadan. Boulevard sini, Pakistan. Iya, banyak. Jangan kau sebutkan ini bulan puasa. Paket 20.500.000. Semua lantai 1 masjid kami karpet baru. Bukan itu yang mahal itu. Bonusnya perjanjian bonus vakum harga 500.000, bonus sajadah harga 5,5 juta dari Turki. Sampai detik ini Pak tidak ada. Ku telepon bertubi-tubi tidak nangkat. Kemarin bilang besok sore ada kabar, tidak ada. Padahal Pakistan religius. Di Pakistan guru kalau tidak puasa dicabut orang Pak. Nggak seperti sini bulan puasa. Contoh Makassar ada. Coba lihat keliling Makassar Pak. Cuma makan terbuka lebar. Di Pakistan tidak puasa orang dicambuk Pak. Nah, ini orang Pakistan tidak dapat hidayah. Kena pengaruh setan. Tapi tetap saya tagih. Setan karpet. Iya setan karpet. Tetap saya tagih sampai sekarang bonusnya tidak ada. Apa tadi pertanyaannya? Jadi kata kuncinya guru, dekatkan anak-anak dekat dengan agama. Tapi guru, mengelola kos-kosan penuh resiko. Untungnya saya ustaz, nama aku Hadis. Karena ada gelar yang melengket Pak, guru besar UNM, penceramah Kompas TV. Anak-anak kasihan, guru, saya ini terbuka ya, open management. Yang tidak mampu bayar listrik, sering kimono memujuk. Pak Pro bantu kasihan saya. Saya ustaz ini, ku bacakan ku Yasin.
Jadi jangan kalau kaos putri kalau iman lemah. Hah? Tidak, memang selalu saya terbuka. Bahaya Pak, kalau kita orang sudah viral ada apa-apa, rusak nama Pak, rusak nama UNM, rusak Kompas TV. Penceramahnya Kompas TV. Rumah guru besar. Rusak namanya guru. Yang melahirkan saya. Pasal apa? Jadi jaga nama. Jaga nama Pak. Bahaya. Jadi yang melokos-kos kalau lemah iman. Dan butuh kesabaran tingkat tinggi. Ada juga. Coba. Liku-likunya melokos. Sampai detik ini tidak bisa bayar listrik. 2 bulan berturut-turut. Tapi selalu merokok. Tidak malu-malunya nih anak. Rokok mahal. Dari mana itu dapat uang rokoknya? Temannya berangkat ini. 2 bulan tidak bayar listrik. Tapi selalu mengepul. Tidak bayar kos ya. Tidak bayar kos. Ini juga budaya malu. Lalu adabnya anak-anak sekarang merosot Pak. Kalau kita punya utang ke Pak Hadis, kita hendak tagih rumahnya Pak Hadis, bayar Pak. Adab sekarang sudah merosot Pak. Anak-anak tidak punya peradaban. Di mana kita berutang, kita datang. Saya berutang iuran siskamling, kebersihan di Pak RT. Saya datang rumahnya Pak RT, bukan Pak RT datang ke saya. Logikanya seperti itu. Apalagi pertanyaan kedua? Yang tadi kita dosanya kemana itu? Yang mana? Kita udah didik sebaik mungkin, ini mungkin. Tetapi masih kalau sudah dikemukakan pergi lalu melanggar, bukan lepas kita. lepas. Kecuali ada yang satu. Mau kita ini aja, tidak mau dididik kita usir aja atau apa? Tidak, jangan. Tapi itu tidak diusir kan? Maksudnya pada bagaimana kalau dileserkan atau diparkir? Ya. Ini bahayanya jadi suami. Sedikit. Kalau Kalau tidak mau jangan terlalu bertanya, nanti setengah mati saya. Karena puasa, habis energi. Ini bahaya suami. Kalau istri tidak menanggung dosanya suami, Nah itu. misalnya toh. Sebaliknya suami menanggung Dosanya istri. istri. Misalnya istri tidak pakai jilbab. Kita nanti tuntut ditanya pertanggungjawabannya di hari kemudian. Tapi kalau sudah diberi nasihat sudah lepas kita. Tapi masih istri kita. Hah? Jangan jadi istri kita lagi. Ya. Tidak, jangan cepat ganti kesin. Tapi kan istri kita menanggung, dia masih istri kita. Didoakan dapat hidayah. Gitu ya. Tapi bukan ke kita baliknya ya. Doakan jangan cepat. Nah, tadi saya menangkap gini, kalau dia masih istri kita, tetap dosa-dosanya itu ke kita yang menanggung. Ya sebaiknya jangan mudah, kalau saya aja jadi istri saya lagi. Sebaiknya seperti itu kan, kita tidak menanggung. Makanya ketika itulah pesannya Nabi, nikahilah seorang perempuan, sebaliknya juga terima lamaran suami karena apa perkara? Kecantikan atau ganteng, keturunan, jadi kecantikan atau ganteng, keturunan, terus kekayaan, tapi dalam mengambil putusan agama. Saya bersyukur kepada Allah, istri saya ini termasuk istri soleha. Buktinya bisa jadi profesor. Kalau orang tidak bisa belajar dengan baik kemana-mana, keliuran ke Pantai Losari dan sekitarnya, tidak bisa. Kapan bisa berbuah buku? Tapi Prof, kalau ke kosannya bersama dengan istri, Tidak, saya sendiri. apa ibu tidak curiga? Hah? Selalu saya beri lagu, jangan ada selalu kasih lagu, kunasihati. Itulah kelebihannya jadi punya suami ustaz. Dan selalu saya ingatkan jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di kita. Jangan ada dusta di antara kita. Sekarang Pak, sudah banyak follower saya akibat viral. Ini kapan viral? Viral Pak, banyak sekali follower saya. Saya tidak ganteng, cuma mempesona. Jadi kalau selesai dari mimbar, langsung selfie Pak Ustaz. Ini yang selalu saya lihat di Kompas TV. Ada elektron, istri saya masih ada kompor, jangan lari dulu. Setiap ada elektron, acara teman disuruh menyanyi. Karena saya all round, multi talent. Tapi lagu-lagu dakwah. Kita tutup lagu dakwah karena mau kisah Isra lah.
Dengarku lagu dakwah. Lagunya siapa ini? Bukan. Ini judulnya Dunia Sementara, Akhirat Selamanya. DSI. Begini intronya nah, penutup nih. Rekam. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Terakhir pi, siapa yang mau ceramah? Tausiah. Semoga tausiah pada subuh hari ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.